Shalom Bapak Ibu Saudara, senang rasanya pada hari ini kita bisa bertemu kembali di dalam ibadah pada hari ini. Mari kita persiapkan hati kita, kita mau menerima Tuhan pada hari ini dalam hidup kita. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Kita ulang pujian ini dari awal. Roh-Mu yang kudus, pulihkanku. Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu di altarmu, menyembahmu di altarmu, menyembahmu. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu, buat setiap berkat-Mu. Kami bersyukur, jamalah setiap kami, lawan setiap Tuhan, terima kasih untuk waktu yang Kau sediakan bagi setiap kami, Tuhan.
Hari ini Tuhan kami mau datang ke hadirat-Mu. Buka setiap hati kami, jamah setiap hati kami Tuhan, agar kami dapat bisa menerima hadirat-Mu pada pagi hari ini dalam ibadah online kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau naikkan syukur kami Tuhan. Haleluya Yesus. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Mari katakan, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Haleluya Yesus. Kami mau siapkan hati kami Tuhan saat ini. Kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Tuhan hadir di setiap rumah kami, untuk kami dapat dijamah oleh Tuhan, untuk kami dapat menerima firman-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak
lebih sungguh lagi. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Haleluya. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu pada pagi hari ini. Kami datang untuk mempersiapkan hati kami untuk dapat mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan dapat menegur kami, dapat melawat setiap kami melalui firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan. Urapi bibir mulut hamba-Mu, urapi kami semua Tuhan, agar kami dapat mendengarkan dan mengerti isi hati Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tema khotbah pada pagi hari ini yaitu jemaat yang bertahan dan tidak tergoncangkan. Kita buka ayat Alkitab kita. Pembacaan Alkitab pada hari ini terdapat di dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 14-16 dengan bunyi demikian. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah ada padamu. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat atau pengacau. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Banyak kita temui orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, namun ketika datang persoalan yang berat untuk diselesaikan, seringkali ada yang mundur dari pengiringan kepada Tuhan. Pembacaan Alkitab ini mengatakan bahwa jika kita menderita, maka kita harus berbahagia di hadapan Yesus. Apabila kita diperhadapkan dengan situasi yang sulit atau dalam hal yang mengalami kita dapat menderita, maka kita diingatkan untuk tetap bertahan dan tidak tergoyahkan dalam mengiring Tuhan. Ada dua contoh tokoh dalam Alkitab yang tidak tergoncangkan imannya walaupun menghadapi tantangan yang berat, yaitu Sadrak, Mesah, dan Abednego.
itu terdapat dalam Daniel 3 ayat 18. Mereka diperhadapkan dengan pilihan dan situasi yang sangat sulit, yaitu diminta untuk menyembah patung atau dewa buatan Raja Nebukadnezar. Situasi yang sangat sulit di antara hidup dan mati. Disinilah dapat kita lihat bahwa iman mereka tetap teguh bertahan untuk tidak menyembah patung sehingga mereka dapat pertolongan dari Allah dan tidak mati terbakar walaupun dimasukkan di dalam dapur perapian api. Kita juga dapat belajar dalam kesaksian ini bahwa untuk tetap bertahan dan tetap kuat dalam penderitaan, tidak peduli dalam situasi sesulit apapun. Jangan pernah mudah mundur, tetapi tetap bertahan dan terus maju dalam tantangan hidup selama kita masih berada di dalam dunia ini. Pada saat kita diperhadapkan dengan tantangan, maka yang diperlukan adalah iman yang teguh. Satu hal yang kita imani dalam hidup ini bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita sebagai rencana Tuhan adalah selalu ada rencana Tuhan yang indah yang telah Tuhan sediakan bagi kita. Daniel 3 pasal 24 ayat 26 mengatakan, kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar, lalu bangun dengan segera. Berkatalah ia kepada para menterinya, bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Jawab mereka pada raja, benar ya raja. Katanya, tetapi ada 4 orang yang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka dan yang keempat itu merupakan seperti anak dewa. Lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang menyala-nyala itu. Berkatalah ia, Sadrak, Mesah, dan Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah dan datanglah kemari. Lalu keluarlah Sadrak, Mesah, dan Abednego dari api itu. Sadrak, Mesah, dan Abednego tetap melewati proses, tetapi pertolongan Tuhan berlaku atas mereka. Ketika kita tetap bertahan dalam menghadapi situasi atau keadaan yang sangat berat sekali, maka Tuhan akan memberikan pertolongan kepada kita tepat pada waktunya. Hal inilah yang harus kita imani, sebab tidak ada satupun rencana Tuhan yang gagal dalam kehidupan kita. Kalau kita tetap bertahan, maka janji Tuhan akan membuka jalan, karena pencobaan yang kita lewati, yang kita alami saat ini tidak melebihi kekuatan kita. Itu merupakan ayat peringatan bagi setiap kita di dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-13, karena pencobaan yang kita alami saat ini tidak melebihi kekuatan kita. Saat ini kita diingatkan untuk tetap teguh dalam iman kita dan menyimpan baik-baik firman Tuhan yang kita telah dengar sehingga tidak timbul keraguan-raguan. Jangan mudah mundur dari hadapan Tuhan. Contoh iman, tokoh iman yaitu yang kedua, yaitu Paulus. Kita dapat lihat dalam Filipi pasal yang pertama ayat yang 21 sampai 22 dengan bunyi demikian, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kau pilih, aku tidak tahu. Paulus menghadapi tantangan yang begitu berat, akan tetapi Paulus tetap maju di dalam Tuhan. Apabila kita menghadapi tantangan dalam melayani Tuhan, maka kita diingatkan untuk tidak mundur. 2 Korintus ayat pasal yang ke-23 sampai yang ke-28 mengatakan kita harus meneladani sikap Paulus yang tidak mundur melayani Tuhan walaupun menghadapi beban persoalan yang begitu berat. Apapun yang telah kita lakukan,
buat Tuhan, maka jerih lelah kita tidak akan sia-sia dan tidak akan dilupakan oleh Tuhan. 1 Korintus pasal ke-15 ayat yang 10 mengatakan, ketika kita dipercayakan untuk melayani Tuhan, maka bekerjalah dengan sungguh-sungguh. Dan juga di dalam 1 Korintus pasal ke-15 ayat 58, tetaplah teguh dan janganlah goyah, tetaplah giat dalam melayani Tuhan, sebab jerih payah kita tidak sia-sia dalam melayani Tuhan. Demikian firman Tuhan yang dapat saya sampaikan. Mari kita bersatu hati, kita tunduk di hadapan Tuhan, kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas segala firman-Mu yang telah diperdengarkan bagi setiap kami, umat-umat-Mu, dimanapun berada saat ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Tuhan menegur kami, agar kami Tuhan menjadi jemaat yang teguh dan tidak mundur dalam menghadapi situasi yang ada saat ini Tuhan. Biarlah kami terus Tuhan dapat mengiring Tuhan di dalam kehidupan kami, di dalam hari-hari kami Tuhan, agar kami tidak terhilang dari hadapan-Mu Tuhan. Karena kami yakin dan percaya Tuhan, karena jikalau kami berpegang teguh di hadapan-Mu, maka kami tidak akan terhilang dari hadapan-Mu Tuhan. Dan juga Tuhan, kami berdoa bagi situasi bangsa dan negara kami pada saat hari ini Tuhan. Kami berdoa untuk Indonesia, kiranya Tuhan melawat negeri kami Tuhan. Tuhan lawat setiap pemimpin kami, Tuhan lawat setiap kota-kota yang Tuhan percayakan hadir di Indonesia Tuhan. Kiranya Tuhan selalu menguatkan hati kami di tengah pandemi ini. Mungkin kami sedang mengalami kesulitan, kekurangan, bahkan kelaparan Tuhan. Tolong Tuhan selalu lawat setiap kami agar kami dapat hidup dengan berkecukupan dan dapat terus menjalani aktivitas kami hari-hari lepas hari Tuhan. Kami juga berdoa untuk kota kami Palangkaraya. Kiranya Tuhan lawat kota kami, lawat pemimpin kami, lawat setiap desa-desa yang ada di setiap kota Palangkaraya. Kiranya Tuhan dapat memajukan kota kami, dapat mengembangkan kota kami menjadi kota yang lebih baik. Begitu juga Tuhan dengan pemimpin kami. Kiranya pemimpin kami dapat bertanggung jawab dan dapat takut akan Tuhan dan dapat melayani rakyatnya dengan baik Tuhan. Kami berdoa untuk setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada Tuhan saat ini, dimanapun situasi dan kondisi mereka saat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, kesehatan nomor 1 yang Tuhan berikan bagi setiap kami, agar kami dapat terhindar dari virus segala penyakit yang ada saat ini yang sedang mewabah di kota kami, di negeri kami Tuhan. Dan juga Tuhan lawat setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada Tuhan. Biarlah roh Tuhan, perlindungan Tuhan, berkat Tuhan selalu nyata di dalam setiap hidup mereka Tuhan. Kami berdoa untuk anak-anak Tuhan yang bersekolah, yang masih menjalani pendidikannya Tuhan, maupun yang bekerja. Kami minta lawatan Tuhan juga untuk mereka tetap semangat untuk menjalani hari-hari mereka Tuhan, baik dalam pekerjaan mereka, dalam pendidikan mereka Tuhan. Berkati mereka, berikan mereka roh akal kepintaran yang daripada-Mu Tuhan, agar mereka lebih giat dan bersemangat walaupun mereka belajar di dalam rumah saja Tuhan, tapi Tuhan tetap memberikan mereka semangat untuk belajar dan tidak untuk malas-malasan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Doa-doa kami yang kami sepanjatkan di hadapan-Mu, semoga Tuhan mendengarkan dan Tuhan akan menjawab doa kami Tuhan. Mari angkat kedua tangan-Mu dan kita akan berdoa berkat. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Amin.